salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosida Elvina Sitohang, SPD. Saya sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Bagani Sinembah, dan saat ini saya juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan UKIN. Berikut video pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, kalau begitu kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Muhammad Jaki, silahkan pimpin doa untuk mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Muhammad Jaki. Nah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Walaupun tidak ke sekolah, tapi harus tetap semangat ya, Nak ya. Sebelum kita mulai, Ibu mau periksa dulu absensinya. Ya, coba Ibu nanti ke link komen ya, link absennya silahkan diisi ya, Nak. Oke, Ibu lihat dulu ya absennya. Nah, kelihatan di situ siapa yang sudah absen? Ada? Nansari ada lihat, kelihatan kan? Oke, ini sudah absen semua. Terima kasih yang sudah absen. Sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita harus tetap semangat ya, walaupun kita pembelajarannya hari ini hanya melalui Zoom meeting, kita harus tetap semangat. Kenapa? Karena belajar harus terus semangat. Belajar itu ilmu untuk di masa depan kelak, supaya kelak di masa depan kalian akan menjadi orang-orang yang berilmu tinggi. Orang-orang yang berilmu tinggi itu akan dicari. Kenapa? Akan dibutuhkan. Jadi kalian tidak akan susah mencari pekerjaan. Karena nanti akan pekerjaan yang mencari kalian. Kenapa? Karena kalian orang-orang yang berkualitas, yang berilmu tinggi. Jadi harus tetap semangat ya, Nak. Ya, Semangat. 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 Nah, materi pembelajaran kita hari ini besaran pokok. Ya, kompetensi dasarnya. Yang pertama, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Lalu, kompetensi dasar 4.1-nya menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Sedangkan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan pengertian besaran pokok, lalu yang kedua menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya, yang ketiga melakukan pengukuran besaran pokok dengan alat ukur. Dan yang terakhir menyajikan hasil pengamatan berupa tabel, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Itu adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk materi besaran pokok. Ya, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu diharapkan melalui diskusi dan praktikum yang akan dipandu oleh LKPD nanti tentang besaran pokok, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi dan praktikum yang dipandu oleh LKPD, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh besaran pokok beserta satuannya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran pokok dengan alat ukur secara benar. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Manfaatnya apa? Manfaat pembelajaran kita hari ini banyak ya. Banyak, kita dapat melakukan pengukuran dengan berbagai macam alat-alat ukur, di mana alat-alat ukur itu bisa kita temui di masyarakat. Lalu apalagi manfaatnya, Bu? Manfaatnya kita ketika belanja, kita bisa membaca neraca yang dipakai oleh penjual tersebut. Ya, itu dia manfaat dari pembelajaran kita. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat pembelajaran kita hari ini untuk di kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang pernah ke pasar? Coba raise hand. Yang pernah ke pasar? Ya, banyak. Oke, turun tangannya. Turun tangannya semua. Nah, ketika belanja ke pasar, kalian melihat penjual itu ada menggunakan neraca kan? Atau kalian sering kenal dengan timbangan. Jadi kalian mau beli ikan, misalnya ikan 1 kilo.
Nah, kalau kalian tidak mengerti cara membaca neracanya itu, maka ada kemungkinan kalian bisa dibohongin atau ditipu oleh penjual tersebut. Nanti ada Ibu share ya berita tentang penjual di pasar dan pembelinya ya. Sebelum ke situ, Ibu mau menyampaikan KKM kita hari ini yaitu 69. Lalu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama tadi ada salam, udah Ibu sampaikan salamnya, lalu doa sudah dibawakan oleh temannya, kemudian memeriksa kehadiran atau absensi sudah kita lakukan tadi di Google Form, lalu motivasi, kemudian ada persepsi, ada tujuan pembelajaran, ada manfaat pembelajaran, kemudian menyampaikan KKM, lalu menyampaikan manfaat pembelajaran, lalu nanti ada pretest, lalu masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti nanti Ibu akan men-share, katakan tadi, setelah itu Ibu akan arahkan kalian ke LKPD melakukan praktikum, nanti kita itu secara asinkronus, tidak Zoom meeting, kalian lakukan sendiri tapi divideokan. Lalu kalian nanti berdiskusi dengan teman kalian, membahas pertanyaan yang di LKPD melalui WA group yang sudah Ibu buat, ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Setelah itu nanti kita akan Zoom meeting kembali. Nah, di situ kalian presentasikan video praktikum kalian. Setelah itu kalian presentasikan juga hasil diskusi kalian yang di WA group bersama teman-teman kelompok kalian. Setelah itu kalian akan menarik kesimpulan dari praktek dan dari hasil diskusi bersama teman-teman kalian. Ya. Nah, setelah itu nanti selanjutnya akan ada assessment as learning atau penilaian. Kalian akan menilai diri kalian sendiri. Apakah diri kalian sendiri itu sudah melakukan tugas yang sesuai dengan yang diminta atau belum. Nanti ada ya, nanti Ibu bagikan linknya. Lalu kalian juga menilai kelompok lain. Apakah kelompok yang lain itu sudah menyampaikan hasil presentasinya dengan bagus, dengan tepat. Kalau ABL, misalnya kelompok 2, maka ABL menilai kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Paham ya? Nah, setelah itu nanti ada Ibu akan menampilkan video pembelajaran untuk penguatan pembelajaran kita hari ini. Di situ ada konsep yang akan Ibu bagikan. Lalu setelah itu nanti kita ada post-test. Lalu setelah post-test Ibu akan memberikan gift kepada anak-anak Ibu semuanya yang paling tinggi nilai post-testnya dan paling aktif di pembelajaran hari ini. Lalu kemudian akan ada Ibu berikan tes sumatif untuk dikerjakan setelah Zoom meeting ini. Kemudian setelah itu kalian akan Ibu minta untuk memberikan komentar tentang pembelajaran kita hari ini. Dan kemudian akan ditutup dengan doa penutup dan salam penutup. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Nak, untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya, Nak. Kita lanjut ke pretest. Ibu bagikan link pretestnya ya. Silakan dikerjakan secepatnya. Oke, terima kasih. Yang paling banyak itu benar di soal nomor 4. Dan yang paling sedikit benar itu di soal nomor 5. Ya, tidak apa-apa. Masih pretest. Ya, nanti setelah pembelajaran ini, di akhir ada post-test, Ibu harapkan semuanya nilainya sudah lebih bagus. Oke, kita masuk ke kegiatan inti kita hari ini. Ibu akan membagikan berita bagaimana tentang penjual dan pembeli sedang berdebat. Gimana sih? Bu tadi ini jeruknya beli di sini ya? Beli di sini, tapi kan Oh, iya. timbangannya. Tadi kita pakai timbangan ini, Bu. Sekarang dia nggak tahu juga. Nah, sekarang timbangan Ibu mungkin dia nggak benar, Bu. Jangan begitu kalau Jangan ngomong nggak bener loh. Orang saya bilang Ya, 15 tahun. Iya, iya. Saya bukan masalah bloknya ya, Bu. Saya masalah Coba sekarang kita timbang dulu. Sebentar ya Bu ya, tenang dulu ya. kita timbang dulu ya. Sabar, Bu ya, sabar ya. Ini Bu cuma 2 kilo 2 ons. Tadi kan ibunya bilangnya katanya beli 2,5 kilo. Tapi terus kita iseng-iseng kita cek, ternyata masih Iya. cuma 2 kilo 2 Ibu ons. pasti kebiasaan nih. Saya sering banget beli ke Ibu. Nggak, Ya nggak ada
sabar Bu. Ya, Bu, sabar dulu. Bu, ini udah langganan Ibu memang. Iya, memang Banyak langganan ini. saya. Oh iya. Ternyata bisa kurang. Ayo, Oh, Ibu, kurang. timbangannya itu sering ditera nggak setiap tahun? Tahu dikira terus, memang gitu maunya. Oh iya. Karena saya balik, kalau nggak mau, selama mau balik. I flex on my ex every time that she text me. I'm looking like, hold up. I know I'm the shit, but she. Apa masalahnya ada di situ? Coba Penipuan Rizky. neraca pasar. Penipuan saat membeli barang di neraca pasar. Oh, gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena si pembeli tidak tahu cara membaca neraca pasar. Oke, supaya lebih paham lagi kalian, kenapa masalah itu bisa terjadi yang di berita tadi. Sekarang buka LKPD-nya. LKPD-nya sudah Ibu bagikan di Google Classroom, benar? Benar kan? Sudah Ibu bagi di Google Classroom? Benar, Bu. Benar, Bu. Ya, silakan dibuka. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Nah, Dan, Bu. ya, di sini Bu. sudah ada tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi ya. Lalu ini jenis percobaannya atau praktiknya. Ya, lalu nanti setelah kamu ukur, kamu isi tabelnya ini. Ya, ini kamu isi tabelnya. Lalu setelah itu kamu berdiskusi dengan teman satu kelompokmu, membandingkan hasil pengukuranmu dengan hasil pengukuran temanmu. Lalu dijawablah pertanyaan ini dengan berdiskusi dengan teman kelompokmu di WA group yang sudah Ibu buat. Paham? Berikut ini, sebelum kalian melakukan praktikum, Ibu akan menampilkan demonstrasi cara menggunakan alat-alat ukur. Perhatikan baik-baik ya, Nak. Pagi anak-anak Ibu semuanya. Berikut Ibu akan mendemonstrasikan cara menggunakan alat-alat ukur. Yang pertama, alat ukur panjang. Di tangan Ibu ada penggaris. Ya, kalian juga tahu ya, kalian pernah lihat dan menggunakan sendiri penggaris atau mistar. Di sini ada angka 0 sampai 30 cm, itu adalah skalanya. Lalu objek yang akan diukur adalah sebuah buku. Yang ini adalah panjang buku, sedangkan yang ini adalah lebarnya. Kemudian yang ini adalah ketebalan buku atau tinggi, sama ya, Nak. Kemudian kita mau mengukur buku tersebut, kita letakkan mistar di atas buku. Ujung buku harus tepat di angka 0 dari mistar. Seperti ini. Lalu kita membacanya atau melihatnya, mata kita harus tegak lurus dengan mistar seperti ini. Tidak boleh sejajar begini, tapi harus tegak lurus seperti ini. Ya, begitu juga untuk mengukur lebarnya dan tingginya. Itu untuk alat ukur panjang. Kemudian alat ukur massa, di sini ada neraca. Nah, ini jarum yang merah ini harus menunjuk di angka 0 sebelum kita melakukan pengukuran. Kalau belum di angka 0, kita harus setel. Caranya di sini ada yang bisa diputar-putar sampai jarumnya di angka 0. Jika jarumnya sudah tepat di angka 0, kita letakkan objek yang akan kita ukur di atasnya. Nah, kemana jarumnya berhenti bergerak, itu adalah besar massa objek yang kita ukur. Kemudian berikutnya adalah alat ukur waktu. Ini ada stopwatch. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, kita mau mengukur waktu, maka kita pencet ini untuk memulai kegiatan. Seperti ini. Lalu setelah selesai melakukan kegiatan, kita pencet lagi untuk menghentikan waktunya. Jarumnya ke angka berapa, itu adalah besar atau lamanya waktu yang kita perlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, untuk mengembalikan lagi ke angka semula atau ke posisi semula jarumnya, kita tinggal pencet sekali lagi seperti ini. Itu untuk mengukur waktu. Berikutnya adalah untuk mengukur suhu. Sini ada termometer digital. Ya, kita pencet yang ini. Kita tunggu sampai di layar ada tulisan L. Setelah ada tulisan L, kita letakkan yang ini harus mengenai kulit. Tidak boleh seperti ini. Harus kena kulit dari dalam atau boleh juga dari mulut seperti ini. Kita tunggu sampai ada bunyi titit. Setelah ada bunyi titit, angka yang ditunjukkan di layar ini itu adalah besar suhu tubuhmu. Demikian demonstrasi alat-alat ukurnya. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Tetap semangat dan salam sehat. Lakukanlah menghitung semua yang diminta di LKPD itu dengan alat-alat ukur. Caranya seperti yang Ibu demonstrasikan tadi. Ya.
Raise hand, nah, Cara Randy. menggunakan termometer, Raise hand, menunggunya nunggu Randy. sampai bunyi titit ya, Bu. Raise hand, Randy. Nah, Ibu jawab Randy. Lain kali Randy kalau bertanya raise hand dulu ya, Randy. Nah, kalau termometer digital, dia kita letakkan di kulit atau di mulut sampai bunyi titit-titit itu baru kita ambil. Itu baru ada hasilnya. Ya, praktikumnya sudah Udah, Bu. selesai? Sudah. Udah, Oke, Bu. silakan. Ibu persilakan kelompok 1 untuk share screen dulu video praktikumnya. Ibu mau lihat praktikumnya. Nah, silakan kelompok 1. Mengukur panjang buku paket IPA. Panjang buku paket IPA 24,5 cm. Lebarnya 17 cm, tingginya 17 cm. Mengukur massa buku paket IPA terpadu. Masanya 400 gram. Di sini saya mengukur suhu tubuh sebelum berlari. Suhunya 35,3 derajat Celcius. Selanjutnya mengelilingi rumah 1 putaran. Lanjut berlari mengelilingi rumah 1 putaran. Selanjutnya di sini saya mengukur suhu setelah berjalan. Ini semua hasil yang diperoleh. Udah, Bu. Oke, silakan stop share. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Ibu persilakan kelompok 2 untuk share screen video praktikumnya. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Naira, saya dari kelas 71. Sekarang saya akan menghitung panjang, lebar, dan berat buku paket IPA. Mengukur panjang dan berat buku IPA. Panjangnya 17,7 cm. Selanjutnya menghitung lebar buku paket IPA. Lebarnya 25 cm. Lanjut mengukur tinggi buku paket IPA. Tingginya 1,5 cm. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Naira. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Ibu persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan video praktikumnya. Silakan. Panjang buku paket IPA terpadu semester 1, panjangnya adalah 24,5. Lebar buku paket IPA terpadu semester 2, lebarnya adalah 17 cm. Suhu tubuh berjalan mengelilingi rumah 3 kali putaran. Suhunya adalah 37 derajat Celcius. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Akan kelompok 5. Di sini saya mengukur panjang buku paket IPA terpadu semester 1. Panjang buku IPA terpadu adalah 25 cm. Waktu saya berjalan mengelilingi rumah 1 kali adalah 47,82 detik. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kelompok 6. Saya ada tugas praktikum dari sekolah. Alat praktikum yang digunakan adalah yang pertama meteran, yang kedua neraca atau timbangan, yang ketiga termometer, yang keempat stopwatch HP. Selanjutnya saya akan mengukur panjang buku paket IPA terpadu semester 1. 36,6 derajat Celcius. Kelompok 6, terima kasih. Kelompok 6, tepuk tangan untuk kelompok 6. Yes.
Bagus, semuanya sudah membuat prakteknya ya. Ya, Bu. Hebat-hebat, anak ibu hebat-hebat semuanya. Oke, sekarang ibu mau lihat dulu hasil diskusi kalian. Ibu mau share screen. Kelompok 1 ini banyak hasil diskusinya nih ya. Kelompok 3 nih bagus. Oh banyak nih ha. Kelompok 2 silakan ibu di ping dulu biar naik dia chatnya. Untuk kelompok 3 lalu kelompok 4 kita lihat. Iya aktif juga diskusinya ya. Ya ini kelompok 2. Kecil. Ya kelompok 2. Kelompok 5. Nih. Lalu yang terakhir kelompok 6. Ibu mau lihat. Oke. Oke, semua kelompoknya di WA Group sudah lihat, sudah aktif semuanya. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian presentasikan dulu hasil diskusinya. Coba hasil diskusi yang ada di tabel. Lalu pertanyaan-pertanyaannya. Raise hand yang bisa. Ayo share screen Cahya. 1. Manakah posisi mata yang tepat saat mengukur panjang? Jelaskan. C. Karena posisi mata pada saat mengamati harus segaris dengan permukaan panjang yang diukur. Nomor 2. Sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang benda. Berapakah hasil pengukurannya? 3 cm. 3. Sebuah neraca lengan digunakan untuk mengukur massa benda. Oke, terima kasih Cahya. Silakan stop screen. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekarang kelompok 5, silakan bagikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan dibaca. Ya, itu tabelnya. Pertanyaannya silakan dibaca jawabannya. Manakah posisi mata yang tepat saat mengukur panjang? Jelaskan. C. Karena kita bisa lebih jelas untuk melihat kiri dan kanan. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang giliran kelompok 4. Silakan kelompok 4. Manakah posisi mata yang tepat saat mengukur panjang? Jelaskan. Oke, terima kasih Fernando. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 3. Manakah posisi mata yang tepat saat mengukur panjang? Jelaskan. Posisi C, karena posisi yang berdiri tegak. 2. Sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang benda. Berapakah hasil pengukurannya? 3 cm. Lengan yang digunakan untuk mengukur massa benda. Berapakah hasil pengukurannya? Sekitar 200-an gram. Terima kasih Naira. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang benda. Berapakah hasil pengukurannya? Jawabannya 2 cm. Kita dapat mengetahui cara mengukur panjang dan lainnya, seperti suhu tubuh atau stopwatch, dan kita dapat mengetahui massa sebuah benda, dan kita juga dapat mengetahui tinggi buku tersebut. Pada saat kita mengukur tinggi, posisi buku harus tegak lurus. Saat mengukur suhu, termometer harus mengenai kulit. Dah, Bu. Terima kasih Fatia. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kalian kan sudah melihat teman-teman kalian menampilkan, mempresentasikan hasil diskusi dan hasil video praktikumnya. Sekarang, kalian Ibu bagikan link untuk menilai diri sendiri dan untuk menilai kelompok ya. Yang pertama, untuk menilai diri kalian sendiri dulu. Bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri dengan jujur. Sekalian ini gunanya adalah untuk memperbaiki diri. Jadi apa yang kurang menurut kalian dari penilaian ini, boleh kalian perbaiki di pembelajaran berikutnya supaya pribadi semakin baik ya, diri kalian sendiri semakin baik. Oke? Silakan dilihat di kolom chat, Ibu sudah bagikan linknya. Silakan diisi ya nak, Ibu tunggu sekarang. Ibu share screen ya penilaian diri sendiri tadi kita lihat. Ya, ini ada yang sudah menjawab itu ada 15 orang. Yang lain
Nah, di sini ada pertanyaannya ya, frekuensi bertanya saya. Kalau tidak pernah, nanti di pembelajaran berikutnya harus ditingkatkan ya, agar pernah, bahkan harus sering ya. Lalu saya menjawab pertanyaan sesuai respon. Ya, kalau saat ini tidak pernah, di pembelajaran berikutnya harus meningkat menjadi selalu ya, atau paling tidak kadang-kadang. Jangan tidak pernah lagi ya. Lalu ini, saya masuk kelas Zoom tepat waktu. Kalau hari ini tidak tepat waktu, pembelajaran berikutnya harus tepat waktu. Oke, paham ya sampai di situ? Itu tujuan penilaian atau menilai diri sendiri. Untuk apa? Untuk mengubah diri kita sendiri. Jadi kita tahu di mana kekurangan kita ya, Nak ya. Oke, sekarang Ibu bagikan link untuk menilai kelompok. Oke, itu linknya. Sudah Ibu bagikan untuk menilai kelompok. Jadi satu orang menilai 5 kelompok, karena kita ada 6 kelompok ya. Paham ya? Sudah? Nah, ini ada 11 orang yang sudah menjawab. Ada 12 orang. Nah, di sini kamu isi nama kamu, lalu di sini kamu pilih kelas, kemudian di sini kamu pilih kelompok kamu, lalu ini kelompok yang mau dinilai. Lalu bagaimana menurut kalian suara kelompok ini saat presentasi? Apakah suaranya jelas, atau pelan, atau bagaimana? Ya, 18 orang. Oke, terima kasih yang sudah mengisi penilaian untuk kelompok lain ya, yang bukan kelompoknya. Nah, itu tadi gunanya supaya di pembelajaran berikutnya kalian lebih terampil lagi dalam menyajikan hasil presentasi kalian. Ya, bukan hanya ketika tatap maya seperti ini, tapi nanti ketika sudah masuk sekolah pun keterampilan itu diperlukan dalam berbahasa, dalam menyampaikan pertanyaan, dalam menyampaikan pendapat, ya, itu harus diperhatikan, ya. Lalu berikutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran untuk menguatkan pemahaman kalian dari praktikum dan hasil diskusi kalian tadi. Perhatikan baik-baik ya, Nak. Nah, coba kalian jawab di kolom komentar jawabannya ini. Ibu hitung sampai 5, semuanya sudah menjawab ya. 1, Udah, Bu. 2, 3, 4, 5. Oke. Ibu lihat tadi di kolom chatnya sudah banyak menjawab yang benar ya. Dari pertanyaan itu yang merupakan besaran pokok adalah massa dan lebar. Kalau begitu kalian sudah paham ya. Kalian sudah paham berarti akan materi kita saat ini yang kita bahas tentang besaran pokok. Ibu sudah lihat hasil dari diskusi kalian. Ibu hanya mau meluruskan tadi yang pertanyaan nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 1, Nak, lihat di situ ya. Posisi mata yang tepat saat mengukur panjang sesuai demonstrasi cara menggunakan alat ukur yang tadi Ibu putar itu ada di sini di posisi C. Dia bukan sejajar, bukan segaris. Kalau segaris itu di sini, Nak. Kalau sejajar juga di sini. Tapi dia tegak lurus. Yang C ini tegak lurus, ya. Itu dia. Lalu nomor 2, sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang benda. Berapakah hasil pengukurannya? Berapa? 3,6 cm, ya. Lalu, apakah arloji atau stopwatch yang menggunakan alat ukur yang lebih teliti? Jawabannya adalah stopwatch. Jelaskan kenapa? Karena stopwatch itu lebih teliti daripada arloji ya. Kemudian kesimpulan ya, tadi kesimpulan yang kalian sampaikan itu sudah benar. Oke, boleh stop screen. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan, Nak?
Enggak, Bu. Oke, dari video pembelajaran yang Ibu berikan tadi, coba resen siapa yang bisa menyebutkan besaran-besaran pokok. Oke, Randy. Besaran pokok adalah besaran yang besarnya telah ditetapkan. Ayo Cahya. Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Iya, jadi besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu ya, bukan besarannya yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tapi satuannya. Ayo pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa menyebutkan besaran pokok? Resen. Fernando, silakan. Disingkat SMP jiwa, yaitu suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik. Oke, tepuk tangan untuk Fernando. Nah, kalau begitu kalian sudah paham tentang materi kita sekarang. Sekarang Ibu mau membagikan postes ya. Link postes, silakan kalian kerjakan postesnya baik-baik. Lihat kolom chat, Ibu akan bagikan. Ada nilai 100. Kita lihat nih siapa yang nilai 100. Ada Cahya nilai 100, Teresia nilai 100, Selna nilai 100. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan postesnya. Hasilnya bagus-bagus ya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan gift kepada anak-anak Ibu yang hari ini aktif ya. Gift-nya itu kalau pembelajaran yang kemarin Ibu tambah 15 poin, hari ini Ibu tambah 20 poin. Bagi yang Ibu sebutkan namanya. Yang pertama adalah Cahya Suci. Tepuk tangan untuk Cahya Suci. Ya, gift yang kedua kepada Fatia. Tepuk tangan Fatia. Dan gift yang ketiga yaitu kepada Fernando. Tepuk tangan Fernando. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Untuk yang belum dapat gift, pembelajaran berikutnya harus lebih semangat ya, Nak. Harus lebih semangat. Oke? Oke. Ini sekarang Ibu bagikan link tes sumatif. Link tes sumatif ini kamu save atau kamu simpan atau kamu salin. Nanti setelah Zoom baru kamu kerjakan ya, Nak. Silakan disalin ya linknya, link sumatifnya. Nanti setelah Zoom ini kamu kerjakan dengan baik-baik ya. Dengan teliti dan benar. Kalau begitu sekarang Ibu mau kalian chat atau tulis di kolom chat. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah membosankan atau menyenangkan? Silakan. Ibu hitung sampai 3, selesai menulis ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk jawabannya ya. Terima kasih untuk komentarnya. Ya, terima kasih ya. Nah, tetap semangat. Sekarang kita mau akhiri dengan berdoa. Silahkan Randi pimpin dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Randi, terima kasih anak-anak Ibu semuanya untuk pembelajaran hari ini yang cukup melelahkan ya, tapi tetap semangat. Ibu acung jempol sama anak-anak Ibu semuanya di sini. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Itu teman kita Tommy Aji sakit loh, dirawat di rumah sakit. Ya, tetap jaga kesehatan, jangan terlambat makan, makan makanan yang bergizi, ikuti protokol kesehatan, kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Oke? Oke? Oke, tetap semangat ya anak-anak. Semangat, salam sehat, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.